Apa kata Ustaz? Apa kata Ustaz? Ini Al-Habib Abdullah Haddad mulai kecil sudah mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama ujiannya yang didapatkan oleh Al-Habib Abdullah Haddad ketika bayi lahir, mulai saat bayi mulai lahir ini. Ketika Al-Habib Abdullah Haddad lahir, seperti biasanya kan, bayi itu apa, digedong ya, dibungkus apa, kain, digedong namanya ya, dibungkus apa, kain, dibelebet supaya apa, lurus, kan itu kan, supaya lurus. Nah, ketika digedong tadi itu, dibelebet dengan kain tadi itu, sebagaimana anak-anak kecil yang lainnya. Kemudian apa, saat itu malam itu juga, ya Al-Habib Abdullah Haddad ini nangis tidak ada hentinya. Biasanya bayi ya kalau lahir nangis wajar itu ya. Tapi setelah itu kan berhenti. Ini tidak berhenti semalaman dia nangis. Sampai setelah akhirnya apa, dilihat ini kenapa kok nangis, dibuka buntelan dari bara kain tadi itu, dibuka ternyata ada kalajengking. Mulai ya dia dibulet tadi itu, kalajengking itu mematok sampai tubuhnya Al-Habib Abdullah Haddad merah semuanya. Sampai dikatakan itu ada 14 patokan daripada itu kalajengking. Kalajengking ini kono itu mematikan. Orang dewasa aja sudah ya kena racunnya itu sudah bisa meninggal. Ini sampai 14 patokan. Mulai saat kecilnya sudah mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah berikan keselamatan. Allah berikan keselamatan, alhamdulillah selamat. Tapi apa? Sudah mulai kecil sudah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika umur 4 tahun, ada yang mengatakan 3 tahun, diuji lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kena penyakit judri, cacar. Kena penyakit cacar dan itu menjadi penyebab sampai buta. Habib Abdullah Haddad itu buta mulai kecil. Buta mulai kecil ya. Umur 3 tahun, ada yang mengatakan 4 tahun. Ketika saat apa? Dia kena penyakit judri dan itu menjadi sebab butanya dia. Ada yang mengatakan kena penyakit cacar, tapi penyebab butanya bukan karena cacarnya, tapi ada di antara kerabat daripada min jihatil daripada paman dari ibunya, daripada bangsa Al-Habsyi itu, dia itu ada jadab, wali tapi majdub. Ya, jadi keadaannya seperti orang tidak waras tapi seorang aulia. Oh, kalau kelihatan sesuatu, ini Al-Habib Abdullah Haddad mulai kecil sudah tampak kewilayahannya, kesolehannya. Ini orang jadab ini melihat Al-Habib Abdullah Haddad mesti ya kepingin gendong, tapi ibunya takut. Karena apa? Ini wali majdub, sebenarnya takut, selalu dikunci. Ketika mau masuk dikunci, ketika dia keluar dikunci dulu, takut nanti masuk. Ternyata lupa tidak dikunci kamarnya, masuk ini pamannya, ya kerabat daripada Al-Habib Abdullah Haddad, daripada ibunya, masuk. Ketika melihat Al-Habib Abdullah Haddad gitu, ya mungkin saat itu ya kelihatan tampak cahaya kewaliannya, apa ngambil minyak wangi di minyak isawa, minyak wangi. Dan ada mengatakan penyakit cacar itu kalau dikasih minyak wangi bahaya, bisa tambah parah, dan itu sampai merambat ke matanya sampai menjadi penyebab kebutaannya. Tapi setelah dia saat buta, ya ini si pamannya tadi itu atau apa kerabatnya tadi itu, dia mengatakan jangan khawatir, innabnaki hadza sayami lakin wa sayakun lahu sya'nun azim wa yamshi jami'a ahli zamanih tahta dhilli rikabih radhiyallahu anhu fatahaqqaqa dzalik. Kata si apa tadi pamannya tadi majdub, udah ini anak kamu mungkin akan buta, tapi tidak apa-apa, sudah dia akan menjadi orang yang punya kedudukan yang tinggi, kedudukan yang agung, dan semua akan berjalan ya apa jami ahli zamanih tahta dhilli rikabih, di bawah naungannya dia. Artinya apa? Semua ilmu yang akan dipelajari ya ilmu daripada dia, semua akan di bawah naungannya dia radhiyallahu anhu. Dan benar, sekarang siapa yang nak baca kitabnya Al-Habib Abdullah Haddad? Semuanya, ya semuanya. Kemudian apa? Ketika saat buta, nah ini ketika saat buta, ya biasa orang tua perempuan kan bingung ya bagaimana mengusahakan anaknya ini apa? Ya kasihan, mulai umur 4 tahun sudah buta. Kasihan ibunya, sampai akhirnya apa? Dibawa ziarah ke kuburan daripada Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus. Dibawa ke kuburannya Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus Akbar.
Dibawa ke sana, kemudian dia mengatakan, perempuan saat itu dia dalam keadaan goncang orang tuanya kan, melihat anaknya dalam keadaan masih lucu-lucunya buta. Akhirnya apa? Ya dia mengatakan, imma annaka ya Allah, ya kamu mengambil ini anak, udah, maksudnya pasrah dia. Ya, kasihan kalau besar bagaimana dia? Ya imma apa kamu ambil, ya apa artinya Pak? Matikan. Kenapa? Karena apa? Kalau dalam keadaan hidup, dalam keadaan buta ini sulit bagi dia, kasihan. Atau kalau enggak, ya sudah, kamu lihat dia, kamu kasih dia kedudukan yang tinggi, kamu angkat sampai dia menjadi orang yang paling dekat denganmu ya Allah, paling menjadi orang yang soleh. Akhirnya pada saat itu ya dia mendapatkan kedudukan berkat daripada apa? Ibunya mengatakan seperti itu, Allah angkat derajatnya sampai menjadi Al-Habib Abdullah Haddad. Ya berkat daripada Al-Habib Abdullah menjadi apa? Menjadi Al-Habib Abdullah Haddad yang apa? Ilmunya terkenal, kesolehannya terkenal, wilayahnya terkenal. Ini adalah apa? Berkat daripada doa orang tuanya, usaha daripada orang tuanya juga. Kemudian akhirnya Pak, udah mulai kecil ini Al-Habib Abdullah Haddad punya semangat yang tinggi padahal dalam keadaan buta. Punya semangat yang tinggi belajar. Ya, Allah berikan di dalam hatinya mulai kecilnya cinta ibadah. Senang ibadah. Ibadah kita kalah. Sampai dikatakan setiap harinya setelah dia keluar dari tempat belajarnya, dia keliling ke masjid yang ada di Tarim. Masjid di Tarim banyak. Zamannya Abdurrahman Sekavai katanya sampai 360. Oke, keliling di masjid yang ada di Tarim. Kemudian Pak, setiap masjid yang dia datangi sholat 2 rakaat. Piro itu? Sampai 300 berarti 600 rakaat di sana. Iya kan? Dia keliling. Kemudian sampai dia mengatakan inna ba'dal masajid kana mughlaqah. Sebagian masjid kadang-kadang dikunci. Yang terkunci saat itu dikunci, ya. Kemudian apa? Wa minha Masjid Khamis. Di antaranya yang dikunci itu Masjid Khamis. Masjid Khamis ini apa? Masjid yang dinisbahkan kepada Al-Habib Abdurrahman Segaf. Yang mana dia itu Al-Habib Abdurrahman Segaf mengajar di masjid itu setiap hari Kamis. Karena dinamakan Masjid Khamis. Karena ngajarnya di hari Kamis. Dinamakan Masjid Khamis. Kadang-kadang dikunci. Dan aku ketika mendapatkan dikunci, tetap aku berusaha untuk sholat di dalamnya apa? Menek. Naik, ya. Kalau menek saiki nyolong biasa ya. Biasanya menek saiki mlebu masjid, JP jamin, JP ya yang berharga di masjid. Ini ndak naik untuk apa? Sholat 2 rakaat. Ya, padahal apa? Padahal saat itu sudah dikunci. Nah, ini yang apa? Yang dilakukan oleh Al-Habib Abdullah Haddad. Nah, karena itu apa? Kalau sudah hidayat itu sampai masuk ke dalam hati seseorang, dia akan giat. Yang dikatakan wa idza halatil hidayah qalban nasyatat fil ibadatil a'dha'u. Kalau sudah ada apa? Hidayat ini masuk ke dalam hati seseorang, orang akan menjadi giat di dalam beribadah. Anggota tubuhnya yang lemah sekalipun akan semangat kalau dapat hidayat. Kita lihat kadang-kadang orang-orang tua wis tuwa melakoni ya satu langkah, tapi lebih semangat daripada kita. Kita punya kaki sehat, melayu iso. Tapi yang semangat untuk masjid apa? Mereka kadang-kadang. Dalam sing salat berjamaah, kadang-kadang sing tua-tua, sing nom-nom nih, padahal lebih kuat. Padahal cuma beberapa langkah, melayu iso. Sing hadir pengajian kadang-kadang, yang hadir ke tempat-tempat yang di situ tempat-tempat yang baik, kebanyakan apa? Orang-orang tua. Kenapa? Kalau Allah sudah ngasih hidayat, anggota badan ini apa? Akan semangat untuk melakukan daripada ibadah tersebut. Karena itu apa? Kita selalu minta kepada Allah untuk mendapatkan hidayah. Kemudian dikatakan apa? Bersama istiadatnya dalam ibadah, bukan hanya ibadah tok. Kadang ada orang keliru ibadah tok tapi tidak boleh ilmu, keliru. Tapi Al-Habib Abdullah Haddad ini selain ibadah, dia tetap dia melakukan amal soleh, dia juga apa? Muhtamman bijanibil ilmi. Dia apa? Semangat untuk mencari ilmu. Sampai apa? Dikatakan dia menghafal Al-Quran. Ya, dia menghafal Al-Quran saat umurnya masih kecil. Ya, di mana menghafal Al-Quran? Di satu tempat namanya Mi'lama Baharmi. Sampai sekarang ada Mi'lama Baharmi. Kemudian apa? Dia menghafal daripada kitab fikih, kitab irsyad. Hafal. Kitab irsyad tebel. Ya 2 juz itu kan. Hafal kitab irsyad. Ya, kita juz amma durung hafal ya.
Ini hafal Quran, hafal irsyad ya. Kemudian apa? Ya bahkan menghafal kebanyakan daripada kitab irsyad. Kemudian banyak di antara orang-orang yang Al-Habib Abdullah Haddad pernah belajar. Abdullah Haddad itu pernah belajar sama beliau. Kemudian setelah Habib Abdullah Haddad sampai jadi orang alim, mereka yang pernah jadi gurunya jadi muridnya. Ini sangat hebatnya ya. Sampai yang pernah jadi muridnya, pernah jadi gurunya, ternyata apa? Yang guru-gurunya tadi itu jadi muridnya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad.